Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Fatihil abwab Musakhiril asbab Mudhallilis si'ab Mukrimina bi sayyidil ahbab Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wal ashab salatan wa salaman tarfa'u bihima bainana wa bainahul hijab wa tudkhilana bihima min awsa'il bab wa tazkiyana bihima biyadihi syarifati a'dhabal ku'usi min ahla syarab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wasaddid lisani wahdi qalbi. Allahumma absut alaina al khair war rizq ووفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, sebelum Al-Fakir melanjutkan kajian pembacaan ilmu, alangkah baiknya kita mulai kajian ilmu ini dimulai dengan niat yang baik, niat salehah, niat yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bagaimana para ulama, para salihun setiap melangkah, setiap beraktivitas mesti sebelum melakukan sesuatu untuk beramal, baik itu amal ibadah seperti sholat ataupun mencari ilmu ataupun amaliyah ibadah yang lain, mesti dimulai dengan niat. Karena niat itu rubba amalin qalilin tudha'ifuhun niyah au tukatsiruhun niyah wa rubba amalin katsirin tuqalliluhun niyah au kama qol. Berapa banyak amal ibadah yang sedikit tapi karena niatnya banyak maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kebalikannya. Berapa banyak yang mungkin amal ibadahnya banyak, akan tetapi karena niatnya yang sedikit, wal iyadzubillah, sampai niatnya salah, maka amal ibadah yang seharusnya amal ibadah banyak, dapat pahala banyak, karena niatnya sedikit atau wal iyadzubillah niatnya salah, maka amal ibadah itu pahalanya menjadi sedikit, wal iyadzubillah sampai menjadi zong. Karena apa? Karena salah nih. Ya, makanya jangan salah bapak-bapak, ibu-ibu kita yang hadir di sini ini, nanti tingkatan derajat surganya berbeda-beda karena berbeda-beda nih. Walaupun durasinya sama 1 jam misalkan, tapi tingkatan derajat surganya akan berbeda-beda. Karena apa? Karena berbeda-beda apa yang kita niatkan. Oleh karena itu perbanyak niat jenengan. Niat yang tidak ada niat yang paling afdol, yang paling diutamakan adalah niat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu orang soleh mengatakan tidak ada yang paling bisa membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada amal, yaitu amal mencari ilmu.
Yang mana sekarang ini mencari ilmu ini sudah hampir apa? Hampir sudah tidak diminati lagi. Betul nggak Bu? Pak, kalau udah kajian ilmu itu biasanya bawaannya ngantuk aja kan? Hah? Tapi kalau giliran ceramah, apalagi ceramahnya ada humornya, ya. Sekarang di zaman sekarang kalau zaman dulu itu para ulama kebanyakan melarang untuk banyak pidato itu di zaman dulu ya, masih zaman dulu aslafun sholihun itu ceramah itu enggak banyak-banyak. Ceramah itu enggak terlalu lama dan banyak. Yang lebih diutamakan itu adalah mencari ngaji. Dan tanda alamat ahlus sunnah wal jamaah ya, itu biasanya lebih banyak mengkaji ilmu, bedah kitab ya, cari ilmu. Tidak terlalu banyak untuk bagus, ceramah bagus ya. Tapi lebih afdol lagi kalau kita ini membedah tentang ilmu, karena ilmu itu sangat penting di zaman sekarang ini. Katanya Al Habib Umar beliau mengatakan tidak ada solusi umat baginda Nabi Muhammad ya, khususnya di zaman sekarang ini kecuali dengan apa? Dengan mencari ilmu dari sumbernya, niat yang ikhlas karena Allah, dan berusaha untuk mengamalkan dan menebarkan. Nih, cari ilmu dari sumbernya. Makanya jangan salah, sekarang banyak orang beda haluan, atau mungkin karena tidak tahu di posisi yang mana, terombang-ambing. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena tidak punya ilmu dan tidak punya guru yang dijadikan pegangan, atau cara mengambil ilmunya dari sumber yang salah. Jadinya bagaimana? Terombang-ambing ya, bingung mana yang benar. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan ya, enggak tahu logo bukan logo, apa namanya, semboyannya Majelis Nurus Sofa ini apa Ustaz? Ya. Kalau kayak duta hijrah itu bukan seberapa jauh kamu melangkah, akan tetapi seberapa kuat kamu bertahan. Enggak seberapa jauh kamu melangkah, akan tapi seberapa kuat kamu bertahan. Mencari ilmu enggak harus banyak, enggak, tapi bagaimana kita bertahan. Bertahan untuk istiqomah. Ada semboyan, ada semboyan di dalam pergerakan, ada keberkahan ya. Nah, itu semua punya semboyan masing-masing ya. Ini Nurus Sofa belum dibikin. Apa? Nah, nyantri sampai mati. Nah, ini top. Begitu juga saya punya majelis, saya punya semboyan. Semboyan majelis saya itu i'rifil haq ta'rif ahlahu. Ya, ini maknanya dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali beliau mengatakan i'rifil haq ta'rif ahlahu wa innal haq la yu'raf birrijal. Yang artinya i'rifil haq, kenali, pahami apa itu kebenaran. Kita harus tahu kebenaran. Biar kita tahu kita mau jalan yang di mana. Pahami kebenaran itu seperti apa. Al-haq itu yang seperti apa sih hak itu? Hak itu apakah sesuai dengan hawa nafsu kita? Hak itu apa sesuai dengan keinginan kita? Hak itu apakah seperti fulan? Hak itu apakah seperti fulana? Enggak. Al-haq, hak. Kebenaran tetap kebenaran. Siapapun yang melakukan, kalau dia melakukan kebenaran berarti dia di posisi yang benar. Ya. Ketika kita mengetahui kebenaran, apa? I'rifil haq, pahami kebenaran. Pahami itu hak itu yang seperti apa? Ta'rif ahlahu. Maka engkau akan tahu siapa orang yang di posisi benar. Ya.
Ketika kita tahu kebenaran, maka kita tidak akan terombang-ambing bagaimana pilih fulan apa fulan. Gak usah pilih fulan atau fulan. Lihat aja fulan ini posisi benar apa enggak. Kalau benar diikuti, kalau salah tidak perlu diikuti dan tidak perlu direndahkan. Ya, salah juga kalau sampai salah direndahkan, enggak. Salah ya salah. Tidak perlu diikuti dan tidak perlu dibela. Cukup mengatakan di pendapat ini saya sama fulan tidak sejalan. Loh, kenapa kok tidak sejalan? Ya karena bukan hak. Dari mana kamu kebenaran? Nah, cara memahami kebenaran ini bagaimana ini? Bagaimana cara memahami kebenaran yang hak itu? Makanya tolabul mencari ilmu, menuntut ilmu supaya kita tahu siapa orang yang benar dan kita tiru. Jangan sampai salah naik gerbong. Jangan sampai hanya padu ikut-ikut. Jenengan jangan ada. Kenapa ikut? Misalkan Kiai fulan. Ya karena Kiai. Enggak. Kenapa? Karena fulan berada di posisi yang benar, makanya saya ikutin. Begitu. Ya. Makanya pentingnya mencari ilmu. Kita kaji ilmu, apalagi tentang masalah tentang babul ibadah. Hubungan kita dengan Allah, muamalah kita dengan Allah, muamalah kita dengan manusia. Itu perlu yang namanya ilmu. Makanya kaitannya Al-Habib Umar, beliau mengatakan betul. Solusi umat Nabi Muhammad ini karena memang gak mau ngaji. Kalau udah urusan ngaji terkadang bosen. Kalau udah urusan ngaji terkadang ngantuk. Terkadang sekarang banyak nih gara-gara salah kaprah orang itu sekarang mengundang pendai misalkan. Mengundang pendai ya, saya katakan pendai atau ulama itu bukan diambil ilmunya sekarang. Diambil viralnya untuk menaikkan misalkan kualitas majelisnya, untuk menaikkan kualitas pamornya di mata masyarakat. Fulan sudah mendatangkan Yai Fulan sudah. Nah, padahalnya hakikatnya sebenarnya itu apa? Diambil ilmunya dan keberkahannya. Makanya jangan salah sekarang orang banyak mengundang para ulama atau dai yang viral. Padahal banyak ulama yang soleh, yang alim, yang mengamalkan ilmunya, yang gak terkenal tapi pembahasan ilmunya berbobot. Nah, bisa keluar dari tempat majelis hati semakin bersih. Keluar dari majelis bisa menambah ilmu. Oh ini fadilah ilmu itu begini. Oh itu. Makanya itu pentingnya adalah ilmu. Ilmu ini untuk apa? Ilmu ini nanti supaya kita amalkan. I'rifil haq, pahami, kenali kebenaran. Kebenaran itu seperti apa? Kebenaran itu di tangan siapa? Kenapa kok fulan dikatakan benar? Apa gara-gara banyak pengikutnya? Apa gara-gara banyak followernya? Atau gara-gara banyak uangnya? Atau gara-gara banyak santrinya? Benar karena berpegang teguh dengan jalannya Allah dan jalan Rasulnya. Benar karena mengikuti kitab dan Al-Quran dan amaliyah para aslafun as-solihun. Benar. Makanya ketika tahu kebenaran, udah alhamdulillah aku tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang benar, mana yang enggak benar. Dari mana? Karena aku menuntut aku tahu ilmunya. Ya, begitu. Nah, ketika semboyan i'rifil haq ta'rif ahlahu. Pahami kebenaran maka engkau akan tahu siapa orang yang berbuat benar. Maka dianjurkan untuk mencari ilmu. Ketika kita tahu, kita tidak gampang memvonis fulan salah. Pokoknya perkataan yang keluar dari fulan dah vonis salah. Perkataan yang dari fulan pasti benar. Belum tentu. Kita pahami sesuai dah dengan Allah.
Sesuai enggak dengan Al-Quran? Sesuai enggak dengan Nabi Muhammad SAW? Sesuai dengan bala amaria aslafuna solihun? Sesuai, alhamdulillah. Dan ini adalah fungsinya majelis yang seperti ini. Majelis Nurus Sofa, majelis apapun majelisnya, selama mengajarkan tentang ilmu, mengajarkan tentang cinta kepada Allah, mengajarkan cinta kepada baginda Muhammad, mengajarkan tentang cinta kepada ahlul bait dan para sahabat dan aslafuna solihun, dan tidak keluar dari tempat kecuali hati semakin bersih. Tidak ada di dalamnya itu mencaci, merendahkan atau ngomongin merendahkan orang lain. Maka ini adalah majelis ilmu yang patut kita istiqomahin. Kalau kita sudah dapat, pegang, istiqomahkan, ya, lazimi. Kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, bagaimana? Kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, amalkan. Kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, sebarkan. Ya, itu maka akan menjadi negeri kita ini, daerah kita ini, rumah kita, kemudian RT kita, kemudian RW kita, kemudian lingkungan kita, desa kita akan menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena timbul di situ ketakwaan. Timbulnya takwa ini dari mana? Ya dari kembali lagi ke ilmu. Ilmu kita dapatkan dari mana? Daripada para ulama yang benar, yang berpegang teguh, ya. Ini pentingnya ilmu. Karena alhamdulillah lagi macet ini Ustaz. Bidayatul hidayah, enggak tahu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan. Cuma sekedar kita motivasi, ayo semangat. Kalau tentang ilmu dimanapun, ya semangat lagi kita untuk belajar mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu pahalanya besar, Bu. Ibu sekarang ini niat mencari ilmu, ibu dicatat jihad fisabilillah. Man kharaja min baitihi li talibil ilmin kataballahu lahu jihad fisabilillah, ajran fi al jihad fisabilillah hatta yarji'. Barang sampai yang keluar dari rumahnya untuk apa? Untuk keluar mencari ilmu, menuntut ilmu. Apa katanya Nabi Muhammad SAW? Maka Allah akan tulis pahalanya, fulan udah mendapatkan pahala jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sampai dia pulang. Makanya ketika kita keluar rumah itu, Bu, kalau kita pingin mati syahid misalkan, mudah-mudahan panjang umur semua, ya, kerja, niatkan juga kerja itu untuk mencari ilmu. Aku nanti mencari ilmu. Di mana ilmu? Pokoknya mencari ilmu, dimanapun nanti mencari ilmu. Ketika kita keluar, niatkan untuk mencari ilmu. Supaya apa? Supaya kita ini ditulis fulan jihad fisabilillah. Alhamdulillah kita dapat ilmu. Kita dapat tentang fadilah ilmu. Kita sudah mendapatkan fadilah tentang pahalanya mencari ilmu. Dan ilmu itu katanya orang Jawa, nungil-nungil orang ketemu. Ilmu nungil-nungil ada, tapi harus ada yang ngurek. Yang ngurek itu siapa? Seorang guru. Fulan, ini amalin ini, apa? Pahalanya gede. Amalin ini pahalanya besar. Amalin tadi tentang doa, tentang apa tadi? Doa tentang lunas utang, lunas kreditan, lunas angsuran. Tuh, bagus. Ya, diamalin. Maka saya kasih satu amalan ini. Barang siapa yang melazimi ini, amalan pendek gak panjang. Ya. Pendek gak panjang. Ya. Apa? Fungsinya, faedahnya sangat besar. Faedahnya adalah untuk bisa melunasi hutang dan diberi kecukupan dan kekayaan, dihindari dari kefakiran dan meninggal dalam keadaan jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu diamarkan oleh Habib Umar dan dianjurkan kepada santri-santrinya, yang biasanya dibaca itu setelah subuh, tapi dibaca setelah sholat, diperbanyak gak apa-apa. Doanya adalah Allahumma qdi anna dain. Saya talqin ya, Allahumma qdi anna dain, Allahumma qdi anna dain wa ghnina minal faqr wa tawaffana jihadan fi ta'atik wa tawaffana
jihadan fi ta'atik. Nih, ini doa simpel 3, tapi fadilahnya sangat besar. Ya, Allahumma aghnina minal faqr wa Allahumma aghdhi ad-dain minal Allahumma aghdhi ad-dain wa aghnina minal faqr wa tawaffana jihadan fi ta'atik. Wa tawaffana ala ta'atik. Atau kama qala. Nanti bisa saya murojaah lagi. Lupa ini, ya. Tapi biasanya saya amalkan setelah subuh, ya. Ini doa simpel. 3, saya pikir-pikir ini doa antep. Masya Allah. Allahumma qdi an-dain, ya Allah, lunasi hutang kami. Hutang, kita banyak utang. Ya, kita banyak utang. Utang sama Allah, utang sama manusia. Utang itu enggak harus uang. Utang itu juga utang budi, balas budi juga utang. Yang merasa enggak punya utang tetap dia punya utang. Utang balas budi kepada orang lain yang sudah berbuat baik. Toh itu guru kita. Toh itu mungkin teman kita, tetangga kita, orang tua kita. Kita tetap punya utang balas budi. Allahumma qdi an-dain wa aghnina minal faqr wa tawaffana jihadan fi ta'atik. Nih. Kemudian apa? Wa aghnina minal faqr. Ya Allah, penuhi, kayakan aku dan lindungi aku, cukupi kami dari kefakiran. Ya, zaman sekarang ini ya Allah, banyak orang pada ngeluh, yang kaya ngeluh, yang miskin ngeluh, ya. Pokoknya ya Allah dirundung di zaman sekarang ini, ya. Yang punya uang ngeluh, ya. Dirundung kefakiran di zaman sekarang ini. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan, supaya dicukupi hati kita. Dicukupi zahir batin kita, dihindarkan dari kefakiran. Perbanyak doa ini. Wa tawaffana jihadan fi ta'atik, dan matikan kami dalam keadaan jihad fi ta'atik, di dalam ketaatanmu. Ninggalkan kami mungkin dalam salat, ninggalkan kami ya Allah mungkin dalam keadaan sedekah, ninggalkan kami dalam keadaan ketika di dalam majelis dzikir atau majelis ilmu, meninggalkan kami di dalam mencari nafkah yang halal, ya. Minta, jangan lepas dari doa itu. Insya Allah kita akan dikabulkan hajat-hajat kita. 3 hajat kita ini, yang punya hutang mudah-mudahan cepat dilunasi, yang punya angsuran mudah-mudahan cepat dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi fakir, mungkin fakir zahir batin, mudah-mudahan Allah penuhi, mudah-mudahan Allah cukupi ya Allah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan jihad di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Dan ini amanat, sudah saya kasih resep, tinggal diamalkan. Setelah diamalkan disebarkan kepada saudara kita, orang kerabat kita. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.